Nama saya Teresia Letitia Deprianti dengan NIM 18101233 217. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang. Jadi latar belakang di sini gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif atau nafza, sering juga disebut dengan gangguan penggunaan zat, yaitu suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang utamanya berlaku pada berbagai kebudayaan di dunia. Penyalahan gunaan obat-obatan ini mengandung zat psikoaktif yang menghasilkan gejala psikotik. Penggunaan zat psikoaktif dapat berkelanjutan juga berhubungan dengan berkembangnya gejala depresi, gejala positif atau negatif, serta menurunkan fungsi seseorang secara global. Begitu juga banyak bahaya yang menghasilkan dari penggunaan zat-zat terlarang tersebut bagi manusia. Maka dari itu perlu kita mengetahui apa saja ciri-ciri atau gangguan mental atau bentuk-bentuk akibat penggunaan zat-zat terlarang tersebut. Saya di sini akan membahas pengertian gangguan yang berhubungan dengan zat. Hampir seluruh manusia telah menemukan semacam zat beracun yang mempengaruhi sistem saraf pusat, menghilangkan penderitaan fisik, mental, atau menghasilkan euforia. Euforia di sini perasaan yang ekstrim dan tidak realistis terhadap kesejahteraan fisik, emosional, atau merasa diawang-awang. Penyalahan gunaan banyak zat dapat menciptakan berbagai masalah kesehatan serius karena efek beberapa zat bila dikonsumsi bersamaan bersifat sinergetik. Berbagai efeknya dipadukan untuk menghasilkan reaksi yang kuat. Contohnya di sini mencampurkan alkohol dengan barbiturat merupakan cara yang umum untuk bunuh diri, baik disengaja atau tidak sengaja. Penyalahan gunaan ketergantungan alkohol seringkali merupakan bagian dari penyalahgunaan banyak zat. Penggunaan atau penyalahgunaan lebih dari satu zat pada satu waktu. Itu contohnya seperti 85% penyalahgunaan alkohol itu adalah seorang perokok. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai gangguan yang berhubungan dengan zat alkohol. Gangguan utama yang disebabkan zat mencakup penggunaan maladaptif alkohol. Alkohol memiliki efek jangka pendek dan jangka panjang yang bervariasi bagi manusia, mulai dari berkurangnya kemampuan menilai dan handaya koordinasi motorik dan konsekuensinya yang mengerikan, hingga kecanduan yang membuat kehidupan normal dan produktif tidak mungkin lagi dijalani dan sangat sulit diatasi. Kebiasaan minum kronis dalam waktu lama menimbulkan kerusakan biologis parah, terutama pada organ hati, serta kemunduran psikologis. DSM-4-TR mengakui faktor-faktor berikut ini menjadi definisi penyalahgunaan atau penggunaan zat berbahaya. Faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama yaitu kegagalan untuk memenuhi kewajiban peran utama di tempat kerja, sekolah, atau rumah. Yang kedua, digunakan dalam situasi di mana secara fisik berbahaya. Dan yang ketiga yaitu masalah hukum. Adapun terapi obat yang dapat digunakan dalam mengatasi kecanduan terhadap alkohol, diantaranya yaitu antidistropik atau menghalangi konsumsi dengan menyebabkan peminum merasa sakit jika mereka mengkonsumsi alkohol. Obat jenis ini yang paling umum digunakan adalah disulfiram atau antabus. Ini mencegah alkohol dipecah lebih jauh dari metabolit asetaldehida perantara. Ini terakumulasi dalam tubuh dan menyebabkan sejumlah gejala termasuk kemarahan, sakit kepala, atau dada berdebar-debar, mual, dan sesekali muntah. Manfaat disulfiram tergantung pada konsumsi rutinnya. Jika hal ini diberlakukan, hal ini tampaknya menjadi penghalang yang efektif untuk konsumsi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk gangguan zat heroin. Bentuk obat yang paling banyak digunakan adalah heroin. Awalnya banyak digunakan sebagai obat penenang. Penggunaan non-medis dari semua opiat sekarang ilegal di seluruh dunia. Mengambil heroin menghasilkan perasaan hangat, relaksasi, dan euforia yang mendalam. Kekhawatiran dan ketakutan dilupakan dan kepercayaan diri meningkat. Adapun pengobatan penggunaan heroin yaitu pendekatan minimalis kerugian, pendekatan sosial budaya, strategi meminimalisasi bahaya tidak berusaha untuk mengobati kecanduan. Sebaliknya, mereka mengurangi bahaya yang terkait dengan penggunaan obat secara terus-menerus, baik dengan mengganti pengguna heroin dengan obat oral yang lebih aman, yang dikenal sebagai metadon, atau mengurangi risiko infeksi dengan memastikan mereka yang terus menyuntik melakukannya dengan menggunakan jarum yang bersih. Cara pengobatan yang kedua yaitu pemeliharaan metadon. Metadon adalah agonis opiat. Program penggantian metadon memberi pengguna opiat obat yang diminum secara oral yang tidak memberi mereka efek samping terkait dengan penggunaan opiat, tetapi mencegah gejala putus obat saat opiat tidak diminum. Penggunaannya dimaksudkan untuk mencegah risiko berbahaya jarum suntik dan overdosis, dan untuk mencegah putus obat ketika individu pada awalnya mencari bantuan waktu yang mungkin sangat kacau dalam hidup mereka. Dan cara yang ketiga yaitu skema pertukaran jarum. Skema pertukaran jarum menukar obat jarum lama dengan jarum baru dan mencegah kebutuhan untuk berbagi, mengurangi risiko infeksi silang berbagi virus yang ditularkan melalui darah termasuk HIV dan hepatitis. Nama saya Ira Sapitri. Di sini saya menjelaskan tentang bentuk gangguan zat nikotin. Zat nikotin apabila masuk ke dalam tubuh dapat membuat orang yang memakai mengalami kecanduan, di mana zat nikotin ini membuat orang kecanduan merokok dalam waktu yang lama. Zat nikotin ini dapat mengganggu kesehatan tubuh perokok aktif dan pasif, misalkan kanker paru, esophagus, dan kanker tenggorokan. Selanjutnya ialah zat marijuana atau ganja. Ini dapat membuat orang memakainya mengalami kecanduan. Zat ini menimbulkan masalah kesehatan, misalkan paru, membuat kesehatan mentalnya terganggu, dan merusak jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Ansori. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bentuk gangguan zat sedatif. Sedatif adalah obat yang menimbulkan kecanduan yang melambatkan aktivitas tubuh dan dalam dosis sedang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dan sebagai obat tidur. Salah satunya adalah kelompok obat-obatan opiat yang mencakup opium, morfin, dan heroin. Heroin menjadi fokus perhatian karena penggunanya meningkat dan berbagai variasinya yang lebih kuat kini telah tersedia. Kelompok lain adalah barbiturat, sintesis, dan penenang. Barburat selama beberapa waktu digunakan untuk bunuh diri, baik secara sengaja maupun tidak. Obat ini sangat fatal bila digunakan bersama alkohol. Selanjutnya, bentuk gangguan zat aditif. Aditif, zat yang ditambahkan pada produk makanan yang berfungsi untuk: yang pertama, agen emulsi, yaitu bahan aditif yang berbahan lemak dan air seperti letisin. Yang kedua, agen penstabil dan pemekat seperti alginet dan glusin. Yang ketiga, agen penghalang kerak untuk mencegah penggumpalan. Yang keempat, agen penambah nutrisi seperti vitamin. Yang kelima, agen pengawet seperti garam, nitrat, nitrip. Yang keenam, agen antioksidan seperti vitamin C, butylated hydroxytoluene atau BHT, dan butylated hydroxyanisole atau BHA. Yang ketujuh, agen pengembang untuk roti tawar. Yang ke-8, agen penyedap rasa seperti monosodium glutamate atau MSG. Wiranti, Nimet 2019, 177-178.
Pengguna zat aditif dalam jangka waktu panjang akan menyebabkan kanker dan gangguan fungsi ginjal. Penggunaan formalin dalam makanan dapat mengganggu fungsi sel karena metabolisme dalam tubuh terganggu. Monosodium glutamate atau MSG sebagai penyedap makanan mulai dari cemilan sampai makanan siap saji menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelompok 6. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan teman saya dari bentuk gangguan penggunaan zat stimulan yang mencakup amfetamin dan kokain yang bekerja di otak sistem saraf simpatis untuk meningkatkan keterjagaan dan aktivitas motorik. Semua jenis obat ini menimbulkan kecanduan, terutama kokain, crack, dan metamfetamin, suatu derivat amfetamin. Yang kedua, zat halusinogen LSD, meskalin, dan fisiobin mempengaruhi atau memperluas kesadaran penggunaannya dan kenyataannya tidak menyenangkan, namun juga dalam memperluas kesadarannya penggunaannya mencerminkan hasrat manusia tidak hanya untuk lari dari kenyataan yang tidak menyenangkan, namun juga dalam wilayah diri sendirinya. Halusinogen menghasilkan kondisi persepsi dan sensasi tubuh yang berubah menjadi emosi dan kuat keterpisahan dari sendiri dan lingkungannya. Untuk beberapa pengguna, perasaan wawasan dengan makna mistik atau religius. Nah, itu dulu penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang selanjutnya ada bentuk gangguan zat kapien, yang mana gangguan fungsional ini hampir semua orang mengonsumsi kapien dalam satu bentuk, dalam bentuk kopi atau soda. Hal ini dianggap normal dan potensi efek kesehatannya sering diabaikan. Terus, mengkonsumsi kapien dalam jumlah besar dapat menyebabkan keracunan kafein akut yang meliputi gejala fisik seperti gelisah, gugup, insomnia, wajah memerah. Terus gangguan saluran cerna, otot berkedut, aliran pikiran dan ucapan bertele-tele, cepat atau tidak teratur detak jantung, periode tidak bisa habis, atau agitasi psikomotorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, NIM 18101232 130. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan zat amfetamin. Amfetamin sendiri yaitu zat yang bisa membuat orang perpanjang kesadaran. Terkadang orang yang perlu terjaga menggunakan obat ini seperti pilot, pengemudi truk, dan pelajar yang untuk ujian menggunakannya juga. Gangguan fungsional yang terdapat pada amfetamin ini yaitu meningkatkan detak jantung, tekanan darah. Amfetamin dapat merusak pembuluh darah di otak sehingga menyebabkan stroke. Pengguna dapat mengembangkan kecemasan, paranoid, kebingungan, dan insomnia. Dan gejala psikotik dapat bertahan dan berulang bahkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun setelah penggunaan narkoba berakhir. Seiring waktu, pengguna dapat menjadi kasar dan agresif serta menderita kekurusan dan kekurangan gizi karena penekanan nafsu makan. Toleransi perkembangan pesat seringkali menyebabkan peningkatan dosis yang cepat. Penarikan diri dari keadaan tinggi yang berkepanjangan menghasilkan gangguan yang ditandai depresi, lekas marah, dan periode tidur yang lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Nur Aini dengan NIM 181012332200119.
Di sini saya akan menjelaskan terkait materi bentuk gangguan dari penggunaan zat kokain. Sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu kokain. Kokain merupakan salah satu jenis narkotika. Kokain adalah obat yang berasal dari tumbuhan koka dari Amerika Selatan. Gangguan fungsional dari pengguna kokain ini sangat adiktif. Efek stimulannya yang kuat diduga disebabkan oleh penghambatan reabsorpsi dopamin oleh sel saraf. Dopamin sendiri merupakan salah satu jenis neurotransmitter di tubuh yang berhubungan dengan rasa senang atau rasa bahagia. Apabila digunakan terus-menerus, akan terjadi penumpukan dopamin di otak. Akibatnya, ketika orang itu tidak mengkonsumsi kokain ini, maka tubuhnya akan mulai merasakan bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari kecanduan si kokain ini. Pada zaman dahulu, kokain ini digunakan sebagai pereda nyeri. Namun, untuk saat ini, kokain tidak lagi digunakan untuk indikasi medis apapun, karena dampaknya tidak sebanding dengan manfaatnya. Orang-orang yang menggunakan kokain ini biasanya akan mendapatkan efek yang langsung terasa di tubuhnya. Maka dari itu, kenapa tadi dikatakan sebagai gangguan fungsional pengguna kokain ini sangat adiktif? Kenapa? Karena ya tadi, ketika seseorang itu mengkonsumsi kokain, ia akan langsung merasakan efek yang ditimbulkan dari si zat ini. Dampak dari penggunaan kokain ini sangat berbahaya, bahkan sangat fatal. Bisa menyebabkan kematian walaupun dengan penggunaan dalam dosis yang rendah sekalipun. Nah, itulah tadi terkait penjelasan singkat saya mengenai materi bentuk gangguan yang disebabkan karena penggunaan kokain ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Yang selanjutnya ada bentuk gangguan obat penenang. Obat sedatif meliputi dua kelas umum, yaitu barbiturat dan benzodiazepin. Keduanya ini merupakan depresan sistem saraf pusat. Pertama ada barbiturat. Barbiturat ini dapat ditelan atau disuntikan dan sering digunakan untuk meningkatkan mood seseorang. Yang kedua ada benzodiazepin. Jadi benzodiazepin ini digunakan untuk pengobatan kecemasan dan insomnia jangka pendek. Jika digunakan tanpa resep dan dalam jangka panjang, maka dapat menimbulkan masalah seperti pusing, vertigo, juga masalah kontrol otot. Jadi barbiturat dan benzodiazepin ini jika digunakan secara berlebihan, itu dapat menyebabkan overdosis, terus juga masalah dalam berpikir, dan juga dia sulit dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Norido dari kelompok 6 dengan NIM 1810123110015. Di sini saya akan menyambung materi yang selanjutnya, yaitu tentang membahas zat opioid. Bisa kalian baca sendiri dari PowerPoint atau makalah yang kami share atau tertera di layar screen Anda. Dapat disampaikan atau disimpulkan bahwa zat opioid itu adalah di mana zat yang seperti heroin, morfin, dan kadein yang berasal dari opium poppy. Artinya opium poppy itu mengandung seperti heroin, morfin, dan kadein, yang di mana zat tersebut bisa kita simpulkan atau kita golongkan sebagai zat opioid. Terus zat ini termasuk golongan obat yang legal atau yang diperbolehkan jika dikonsumsi atau diminum sesuai dosis atau resep dari dokter. Karena jika zat ini dilakukan tanpa sesuai dosis atau resep dokter, maka akan terjadi hal-hal yang bisa dibilang negatif lah. Oleh sebab itu saya sampaikan bahwa zat ini berfungsi sebagai pereda nyeri, euforia, sedasi, dan mengurangi kecemasan serta ketenangan. Oleh sebab itu, jika sesuai dengan dosis dan resep dokter, maka zat ini berfungsi dengan baik. Terus, jika sebaliknya atau kita konsumsi tidak sesuai dengan dosis atau resep dokter, maka
itu akan terjadi hal yang fatal, bahkan itu bisa menjadi kematian bagi pengonsumsi orang yang zat opioid ini berlebihan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi yang terakhir ialah bentuk-bentuk gangguan zat inhalan. Zat inhalan biasa sering kita jumpai di produk-produk rumah tangga. Zat inhalan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, volatile solvent. Volatile solvent ini biasa kita jumpai pada barang-barang seperti gas, korek api, bahan bakar, cat, lem, spidol, dan cairan pembersih. Yang kedua, aerosol. Aerosol biasa kita jumpai pada barang-barang semprot seperti hair spray, deodoran semprot, freon, asma inhaler, dan lain-lain. Yang ketiga ada nitrit. Nitrit biasa kita jumpai pada pembersih kulit, pengharum ruangan, dan lain-lain. Yang keempat ada anestetik. Anestetik ini bisa diartikan sebagai inhalan yang bersifat anestetik atau pereda nyeri. Anestetik ini bisa kita lihat yang sering digunakan oleh dokter gigi untuk meredakan nyeri sakit gigi. Dalam penggunaan zat inhalan ini, pengguna akan merasakan efeknya dalam beberapa menit. Efek yang langsung dirasakan adalah pusing, kebingungan, bicara cadel, gangguan motorik seperti hilang keseimbangan, detak jantung tidak teratur, dan gagal nafas. Kemudian apabila pengguna memakai dalam jangka yang panjang, gangguan fungsional akan berdampak pada gangguan produksi sel darah merah dan berakibat anemia. Yang kedua, menyebabkan kejang otot dan tremor yang berakibat pada gangguan permanen sistem motorik seperti berjalan, membungkuk, dan berbicara. Pengguna inhalan mengalami perubahan struktur otak yang menyebabkan gangguan motorik dan kemampuan kognitif. Apabila pengguna berhenti menggunakan inhalan ini, gejala yang muncul adalah penurunan berat badan, kelemahan otot, disorientasi, kurang perhatian, mudah tersinggung, dan depresi. Sekian dari saya penyampaian materi tentang bentuk-bentuk gangguan zat inhalan. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya sebagai penutup. Terima kasih.